timur, wal maghribi dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi al birra, kebaikan itu adalah man, siapa saja yang amanah, dia beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi, wa ata, dan dia mengeluarkan atau memberikan yang baik itu adalah memberikan al-mala, harta, ala hubbihi, atas yang dia cintainya, zawil qurba, kepada sanak kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wa benas sabil, dan ibnus sabil, wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta atau orang-orang mengemis, wa firriqab, dan dia di dalam memerdekakan budak, wa aqamas shalah, wa aqama, dan orang baik itu adalah orang yang menegakkan as-sholata, sholat, wa ata, dan dia mengeluarkan az-zakata, zakat, wal mufuna, dan dia menepati janji, wal mufuna, dia menepati bi'ahdi, kepada janjinya, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina, dan mereka sabar, fil ba'sa'i, di dalam kesempitan, wazzarra'i, di dalam kemelaratan, wahinal ba'as, dan ketika perang. Ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang sodaku, mereka adalah orang benar. Wa ulaika, dan mereka itu hum, yaitu mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan banyak hal kepada kita. Yang pertama adalah ketika ayat ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang ahli kitab Yahudi ketika mereka mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ketika ada perubahan arah kiblat itu, maka orang-orang ahli kitab itu berkata, dan Allah mengatakan mereka adalah orang yang bodoh. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka berubah arah kiblatnya itu? Nah, karena mereka meyakini bahwa yang benar, yang baik itu adalah orang yang menghadap, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini ceritanya begitu. Dan memang di awal hijrah Nabi pertama kali di Madinah, itu Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu 16 bulan. 16 bulan menghadap ke sana. Dan beliau mengharapkan supaya ini dirubah gitu. Sama Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, kapan ya? Kapan ini dirubah ya Allah gitu. Begitu dirubah, Masya Allah, itu namanya kalau sekarang itu FYP. Nah, ini Muhammad itu gak bener gitu. Walah, pokok berubah. Dan itu menjadi ujian luar biasa. Baik menjadi ujian orang-orang yang ahli kitab, itu juga menjadi ujian bagi orang-orang mukmin sendiri saat itu. Dan macam-macam rame lah. Maka kemudian juga Allah jelaskan bahwa persoalan itu baik dan buruk itu bukan persoalan menghadap ke timur dan ke barat. Tetapi orang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Luar biasa, Pak. Jadi orang itu bukan persoalan dia
Oh, kalau baik itu menghadap ke timur, kalau baik itu menghadap ke barat, tidak. Tetapi orang beriman itu adalah orang yang ketika Allah mengatakan sesuatu, perintahkan sesuatu, dia jalan di perintah itu, maka dia beriman. Ya, kalau kita dari Indonesia menghadapnya ke arah kiblat, kiblat itu ke timur, ke barat. Tapi bagi penduduk Madinah, tidak ke barat. Bagi penduduk yang sebelahnya lagi, tidak ke barat. Jadi bukan persoalan itu, tapi persoalan perintah Allah itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Dan Quraisy mengatakan begini, orang beriman itu ketika dia menjalankan perintah Allah tidak pernah bertanya untung dan rugi. Misalnya orang kalau menjalankan sholat begini sekarang ini, ya, kalau kita berpikir untung dan rugi kan, ya kadang-kadang ya rugi. Ya, secara materi lah. Bisa jadi dia pas tokonya buka, pas banyak orang beli, kemudian suara adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kita pilih mana? Tunggu toko terus, atau kita menerima panggilan Allah? Ya kan? Dalam hitungan materi, logika, enak jago toko iki rezeki kita tepak iki gitu. Rame-rame nih toko nek gak adzan niku sepi, nek wae adzan rame. Nah, Bani Israel pernah diuji oleh Allah begitu. Bani Israel diuji oleh Allah begini. Pokoknya oleh awakmu golek iwak, bahasa Lamongan miyang. Miyang ya. Oh, golek iwak terserah, tapi nek dino Sabtu gak oleh. Wes. Oke, patuh lah. Jadi pokoknya Sabtu itu apa itu orang Bani Israel ini, ahli kitab itu, atau Bani Israel saat itu adalah kerjaannya hanya silaturahim, dia ibadah gitu saja. Tapi kalau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gak popo, mancing yo gak popo, ngono yo gak popo, ngono loh. Tapi Allah memberikan ujian justru ketika Jumat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu gak patuh akeh iwae. Tapi begitu Sabtu, mesti akeh. Logikanya enak ya apa iki? Iki Sabtu gak. Akhirnya lama-lama Sabtu gitu loh, Pak. Akhirnya dilanggarlah Sabtu itu. Jadi Allah memberikan kita ujian apapun itu. Kadang-kadang dalam hitungan materi, mau jadi nggak sholat duhur jamaah ya enak jane ya Allah jane ono rezeki akeh. Gara-gara iki adzan masjid Mujaddid iki ono Al Mujaddid wae apa jenenge Al Mujaddid. Bukan itu, tapi baik kita adalah, jadi dia beriman itu dia percaya bahwa yang diperintahkan itu mesti baik. Sama kalau buka dalam sejarah, bagaimana para sahabat itu ketika berperang di perang Badar, itu logika kita nggak mungkin, bahkan oleh orang munafik nggak mungkin menang, karena bagaimana melawan 1000 sementara umat Islam itu 300, logikanya nggak menang. Orang munafik mundur. Itu. Tapi ini ujian. Dan yang 300 ini, Masya Allah, luar biasa. Imannya kuat, sehingga apapun yang terjadi, dia jalankan perintah itu, dan Allah berikan kemenangan. Nah, bahkan orang yang ikut di perang Badar itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Orang yang dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Lihat nanti itu. Itu tidak terjadi di mana-mana, perang Badar. Makanya saya itu begini, orang yang babat alas di zaman Nabi di perang Badar diberi penghormatan oleh Allah, dia diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang babat alas. Saya itu selalu mengatakan, beberapa kali mengatakan di masjid-masjid di Muhammadiyah atau di mana saja, orang yang babat alas di dalam perjuangan dakwah di Muhammadiyah, bangun masjid, bangun sekolahan, jangan pernah dilupakan jasa-jasanya. Wis ke ono lah kedudukan opo ta opo. Nek gak anu ustad pengasuh ning gone PCM kan anak no titik-titik. Ben nampung wong sing wis
ya dia berjuang, tapi secara tenaga dia nggak ada. Itu memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang dia berjuang di awal karena berat. Bangun masjid iki yo abot. Yo gak duit tok, yo moral, yo gojlokan, yo mungkin begitu. Gitu Pak itu. Ya, mungkin bangun masjid di mana lagi masjid Muhammadiyah. Wangel ta. Iso bangun gede ini kan perjuangan. Karena itu di awal itu begitu. Karena Islam juga memberikan reward kepada orang yang berjuang di awal dan mereka beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Orang kalau beriman kepada hari akhir, dia paham bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya. Dan dia pahami segala sesuatu yang dia lakukan di muka bumi ini itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Kita ini panitia misalnya, panitia korban. Masih sekarang lali, tapi nawak dewi ngentit daging korban. Allah ya li. Understand? Nah, ngono. Biasanya kan wong wis dadi panitia korban itu biasanya paling akeh. Dagingnya ya ngentit kono, ya ngentit buntut. Ya aku njaluk iki, njaluk igang. Ngono panitia iku oleh. Mesti oleh. Oleh akeh. Dukur kundas, ilat, iga. Iku suwape lho. Ramene pokoknya. Tapi gak tahu gelem nyumbang korban. Jadi ada orang itu dari dia balik sampai akhir itu panitia korban tok gak tahu tadi pengorban balas. Ning kene ono? Gak teko. Korban perasaan. Wah. Kata angel. Loh, orang itu kan yakin bahwa apa yang dia lakukan dikeluarkan di jalan Allah itu Allah pasti akan diganti dan Allah akan berikan yang terbaik itu loh. Masya Allah. Kalau nggak percaya, ya coba dalam perjalanan hidup ini. Saya ini di apa ya, di dunia dakwah itu kan ketika keluar dari dunia pendidikan itu ada beberapa teman, beberapa sahabat, keluarga itu telepon, kamu kok metu gitu kok ngajar, itu si apa besok uripmu gitu. Itu bener itu. Ditanya orang itu, ya apa lah, ya apa uripmu itu besok ya apa? Anakmu sek cilik, sek dana situ, Pak. Oh, dana loro, sek bayi. Ya apa itu? Terus kan panjang perjalanan hidup ini. Dan saya bilang, saya yakin kepada Allah kalau kita bergerak di jalan Allah, Allah akan menolong gitu. Allah akan membantu. Dan benar dibantulah oleh Allah, diringankan segalanya itu. Tapi turun tahu oleh keringanan SPP ini. Iya, jadi orang itu kalau bergerak di jalan Allah, Allah akan berikan pertolongan. Sudah diberi pertolongan. Awak demian gak payu rapi, jadi payu rapi kok. Wajah pas-pasan nih, gak pakai payu Pak Mbian. Gak ada payu. Gak ada titip salam, ya. Makanya saya tuh gak pernah pacaran. Jadi gak pernah pacaran, gak payu. Iya nih payu, gak tahu pacaran sama. Ini istrinya Ustaz Ridho itu, Bu Anastada Ana itu satu angkatan sama saya. Dia tahu, wah gak tahu pacaran belas, api saja nih. Saya terpaksa terpaksa. Lo gak payu. Aku menuwi lampeng pokoknya. Oh, kalau sama lihat saya sekarang hitam dulu lebih hitam lagi. Tapi manisnya juga ketinggalan. Asik. Itu Pak. Tapi saya yakin pasti Allah akan berikan pertolongan itu ya. Dan saya berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saya itu bisa haji, dikasih haji. Dikasih orang haji. Ustaz mau haji, dikasih uang 30 juta. Saya masih ingat dengan 30 juta. Ada saya punya sahabat non muslim, dibilang Ustaz mau umroh, mau gitu. Ayo Ustaz daftar wong non muslim, bayangkan ya. Wong non muslim itu kan teman saya ngopi, dia baik, dan kalau korban itu mesti korban non muslim Pak. Korban gak sih murah, larang. Dia bilang Ustaz minta sapi yang berapa harganya, saya nyebutkan waktu itu sudah 30. Kasih 30. Itu Pak. Tapi bukan saya megang, kamu bukan. Ini wong non muslim. Wong muslim kadang metau.
Wis urunan korban 3 juta sithik nyang kano potongan 10% ta Ustaz. Iya lah rek. Ning kono lho murah Ustaz. Lah ya awak dhewe dikira maklar sapi ta ya apa golek korban kok angel nah gitu. Orang kalau beriman itu melakukan segala sesuatu itu mesti yakin dibalas oleh Allah, yakin nanti kelak juga diminta oleh Allah, dan yakin pula akan dibalas oleh Allah besok di yaumul akhir. Wal malaikah, dan para malaikat. Kenapa kok begini? Karena begini. Orang ahli kitab itu tidak semuanya iman kepada malaikat. Enggak semua. Ahli kitab orang Bani Israel, orang Yahudi itu, laknatullah itu, enggak seweneng karo malaikat Mikail, enggak seneng. Malaikat Jibril enggak seneng. Dianggap malaikat Jibril itu keliru, kayak wahyu kok ning Muhammad itu keliru. Bayangkan malaikat terus keliru, Pak. Jadi dikasih kepada, oh bukan, kok kepada, oh keliru malaikat. Bayangkan kalau yang keliru itu malaikat Israel. Terus di absen, seret, siapa yang meninggal? Si A. Seret, begitu wis dicabut nyawane, meh dikubur, delala. Siapa sing matiku? A. Lo keliru. B. Langsung blek Mas A urip maneh pas ati dikubur apa gak jengkilak wong padha tangi. Jadi gak ono ceritanya malaikat keliru ndak ada. Tapi mereka mengatakan iki keliru. Sehingga mereka itu benci mangkana atu walillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala. Terus halo. Sama niku terpaku to gak hafal. Terpaku dengan wajahku apa gak hafal. Karena ono banyak penyebabnya gitu loh ya. Jadi orang itu sampai tidak hanya malaikat Mikail, tidak hanya malaikat Israel, Jibril, Allah juga dimusuhi. Bayangkan begitu. Nah, orang iman itu tidak demikian. Malaikat itu diimani semuanya. Dan umat Nabi Muhammad itu cirinya adalah dia beriman kepada malaikat. Wal kitabi wan nabiyyin, dan dia juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Zabur itu berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Jadi dalam riwayat begini, karena syariatnya ikut syariat Taurat, tapi Daud itu diberi oleh Allah kelebihan suaranya itu merdu, merdu. Kalau dia membaca Zabur itu jangankan kok manusia, Pak. Sing jenenge burung itu leren merungokno Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur. Saman ono gak semua maca Quran kemudian burung leren? Saking apike tur ikhlas. Dia baca ikhlas, suaranya bagus, dia ikhlas sehingga luar biasa. Satu ketika dalam hatinya itu muncul begini, suaraku enak ya, enak deh. Begitu gak ana manuk belas sing mencelok. Jadi lah kok gak ana manuk, gak ana liyane. Maka Allah ingatkan, kamu gak ikhlas. Jadi orang kalau punya suara itu bagus, itu ojo suka mekitik karo wong. Ono maca keliru titik ngono wis. Neraka iku keliru iku maca. Walat tolin. Nek gak ngono kon gak iso. Jadi wong Indonesia karo wong Arab itu kalau ngaji, Pak, beda. Wong Arab itu lak irunge mau mancung-mancung. Terus dia ngomong mengotitik wis makhairul hurufnya sudah tepat. Nang Indonesia nang pesek-pesek. Maca iku tepak makharijul hurufnya kurang tepak-tepak titik wis diswalan malah kasdo ngaji. Akhirnya maca WA tok. Lah maca WA gak ono salahe, gak ono sama gak ono idghame kan apa-apane. Awak dhewe kene ngrasani wong tok sing masyaallah luar biasa. Tajwide tepak nih ngrasani wong. Idghame, iklape, kalau tepak ning ngrasani wong. Tapi begitu ngaji gitu. Wan nabiyyin, dan para nabi juga dia beriman. Orang ahli kitab tidak mau.
orang Nasrani, orang Yahudi nggak mau dia beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi nggak mempercayai Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Yahudi, Nasrani itu tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad. Sementara umat Nabi Muhammad itu adalah mempercayai seluruh Nabi. Jadi kita tidak boleh sebagian kita iman, sebagian tidak. Enggak. Dan itu menjadi karakter orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam kaidah akidah itu, maka ini menjadi dasar. Orang kalau sudah bisa melakukan ini semuanya, itu berarti dia termasuk orang yang akidahnya kuat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailna fir riqab. Dan orang baik yang kedua kata Allah adalah orang yang mampu mengeluarkan hartanya yang dia cintai, ya. Harta kan ada yang nggak dicintai, misalnya makanan siso, nggak dicintai. Iki ngenowong sisane ngenowong ae. Dia nggak suka. Itu tetap sodako, tapi yang kurang afdol. Nek sodako itu temenan sodako. Ojo barang sisa di ngenowong. Saya pernah dikasih orang baju, beda Pak. Gini beda. Ustadz ini tak kasih baju buat ceramahnya Ustadz. Aku tak iyani ngono ae. Tak buka iku. Lah kok beda kabeh ngene gitu. Tak delok iyae, tak jahit. Saya kan menghormati dia karena memberi, tak hormati. Terus suatu ketika tak pakai, gimana Ustaz? Bagus. Sangono tak niatiku, engke ipas nyeneng suwek kabeh, suwek kene Pak. Bolong kene, ya bolong, suwek kene. Tetapi ya tak hormati sebagai orang yang memberi, tak hormati supaya pahalanya itu mengalir. Cuman rontok gondok didik ngono. Iki kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang dia cinta yang paling berat adalah harta. Yang paling berat itu harta. Dan para sahabat itu ketika dia lihat iman itu, ketika Utsman bin Affan dia punya barang, dia berikan kepada orang Islam. Ketika ada umat Islam tidak ada air, dia ada sumur, orang Bani Israil dibeli oleh Utsman bin Affan. Diberikan kepada umat Islam. Nah, hartanya luar biasa Pak. Dan sampai sekarang masih ada. Tanahnya Utsman bin Affan, kebunnya itu diberikan, itu sampai sekarang masih ada. Dan sekarang menjadi hotelnya Utsman bin Affan. Kalau kita mau masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari Jeddah, biasanya kalau masuk itu nanti dilewatkan di hotelnya Utsman. Funduk Utsman bin Affan. Jadi ini adalah jariahnya Utsman bin Affan sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Pak. Misalnya jangan ada yang menyelesaikan masjid ini kecuali saya. Misalnya begitu ya, nggak apa-apa. Terus saman kasih prasasti masjid ini Al-Jadid, kemudian wakaf dari Bapak, nggak apa-apa. Atau disebutkan namanya sekalian yang memberikan wakaf ini ke Wape, nggak apa-apa. Tapi diurus oleh Muhammad, diberikan kepada Muhammad. Tidak apa-apa namanya itu. Di Jawa Tengah itu beberapa tempat itu menjadi begitu. Rumah sakit siapa gitu. Memang diberi sampai sekarang Utsman bin Affan itu ada tanahnya, hotelnya ada. Dan seluruh hasil dari hotel itu dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, diberikan kepada fakir miskin. Sampai sekarang masih ada. Dan itu menjadi sedekah jariah. Bayangkan 1400 sekian tahun yang silam beliau wakaf itu, sampai sekarang masih ada. Dia dinas masuk surga, dan dia menjadi orang yang salah satunya mendapatkan pahala jariah yang luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang. Apakah tidak mau kita menjadi orang yang kelak disebut oleh Allah, si fulan itu wahai malaikat adalah orang yang dulu bersedekah jariah di sekolah Mica dan Mica. Mica itu matobi ya. Mica. Luar biasa. Diberikan kepada siapa? Ala hubbi zawil qurba, kepada sanak kerabat. Kenapa sanak kerabat lebih dahulu? Ternyata tantangannya kepada sanak kerabat itu lebih berat daripada kepada orang lain. Bismillah, aku tak ngombe ya.
ngorong. Kepada sanak kerabat kita berikan suatu, tantangannya lebih berat. Kalau kepada orang lain kita berikan, selesai. Kita bisa berikan bakso kepada siapapun, selesai berarti selesai, Pak. Itu kadang-kadang nggak ketemu. Tapi kalau kepada keluarga, ketemu. Masalahnya itu. Ketemu. Dan kalau ketemu, kalau dia tidak puas, mesti ngomong. Atasannya koyok ngene ae. Dingeno. Itu. Ngondok dulu itu. Terus kalau dia tidak berbuat baik dengan apa yang kita lakukan, yang kita minta, kita juga jadi gondok. Kon yo wis tak kei bolak-balik. Atas ini tak kongkon tini gak oleh, gak gelem kon. Sesuk mana kon gak tak kei. Ngono to? Bayangkan ya, awak des kadung elek ngalang-ngali iblis. Menungso ya. Kalau iblis kan mesti salah. Malaikat itu mesti bener, tapi menungso iku bener sok salah. Nek wapi ngeluhi malaikat, nek elek sok ngeluhi iblis. Potongan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan iku koyo ustaz. Tapi jauh iku anduk megilan kok. Sampeyan delok to sing korupsi lah. Ro kabeh iku. Gambas iku dhisik kapan-kapan. Jadi tantangannya itu. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Kasih dia anak-anak yatim. Maka Muhammadiyah itu di awal dia mendirikan panti yatim itu dalam rangka untuk ini loh, anak yatim itu luar biasa. Dan Ahmad Dahlan itu ketika beliau memberikan kajian tafsir itu, ketika surat Al-Ma'un itu diulang berkali-kali. Karena mungkin banyak di antara kita itu yang tidak tersentuh dengan anak yatim, tersentuh dengan ibunya yatim. Hah? Ya, ada ya ibunya yatim, ate ibunya itu rontok seger-seger ya apa ngono. Hah? Enak toh? Ada? Iya, jadi nek karo ibu iku mo. Adik sudah sholat malam, bangun yuk sholat malam kayamu. Yes. Kayak tapi niki mau model kan. Enggak apa-apa. Tapi kepada ibunya yatim yang wis tuwek, pahit, balas, gak dicapi balas. Nek rondo-rondo sing teles-teles iku masyaallah. Tapi gak apa-apa, wong lanang kok ya, lanang. Mau ngojok sama ngojok jelas-jelas ngono. Ate ngomong ate rabi loro, ning omahe sok perang bubat. Wis panci melayang, gelas pecah, piring klonang-klonang wis. Nek sampean kepengin ngomong, pengen izin ning bojo sampean ate bojo loro iku, yang pertama saran saya, gelasnya ganti gelas plastik. Piringnya saman ganti piring itu loh, kertasnya apa kertas ya itu. Terus kocok-kocok saman ganti triplek kabeh. Jadi aman. Terus saman ngomong mama ngomongnya kayak enak dan aku pengen nikah lagi. Terus yang kita jawab sepiro, bondongmu ku sepiro, wong blonjomu ngkei aku lho wong titik blonjo selawe, yang terapi mana iku terus 2.500-an tak karo kono. Gak apa-apa mah, 2.500 gak apa-apa, sama tukana bumah muda. Oleh loro iku, terus karo tahu sama nudek ya tadi, yo rica-rica tahu, terawon tahu, apa mana ya? Ya kan bumbu mahmuda itu kan 2.500, loro lak 5.000. Terus sing 2.500 taman tukono tahu. Sosok sean, sosok 500. Iyalah. Jadi kepada anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya. Dalam definisi Indonesia itu begitu. Ditinggal bapaknya karena bapaknya adalah orang yang memberikan nafkah, kemudian nggak ada, maka itu adalah anak yatim. Apakah nanti dia kaya atau tidak, yang penting dia yatim.
Jadi kata yatim itu tidak menyangkut apakah dia kaya atau tidak. Yang penting dia ya yatim, kasih dia. Kamu yatim? Ya. Ya sudah, kasihlah diskon SPP. Misalnya begitu. Kamu yatim? Ya. Wes sampean gak usah takut ibumu ya apa kabare? Gak usah. Wes. Saya takut. Lah emak-emak yang rondo-rondo sing teles-teles kadang-kadang memang ya menggoda. Update status saya bendina itu. Mau. Ate melero titing ngono wis kau waya wisan. Terus bengi terus masih sendiri loh Mas. Angel. Saya nggak termasuk gitu loh. Karena wajah pas-pasan ya gini. Saya tuh kadang begini, ya Allah, alhamdulillah saya ini kok gak ganteng. Ndana wajahku putih ganteng, brewok ngono. Mbok. Ustaz. Kira-kira. Yakin dijapri terus aku kira-kira ngono kira-kira. Iki kan sing japri aku belas gitu gak ada japri belas. Japri paling takon Ustaz, takon warisan iki mesti warisan. Karena aku cinta belas, karena belas. Ya jadi bersyukur wajah pas-pasan ya bersyukur. Jadi kalau sampean wajah sing rontok ganteng-ganteng titik ngono aja teh kaken pola, wis ta. Munda hati-hati. Kayak curhatnya nih sama di pengajian itu. Wal masakin dan orang-orang miskin. Nah ini, apakah dia itu janda yang miskin atau tidak? Miskin, ataukah dia masih muda? Kalau dia sama dia miskin, nggak apa-apa. Kasih dia. Cuman saran saya, nek memang dia masih muda, jangan sama-sama saya ngurusi. Fitnah itu kawat deh. Mak-mak itu loh kawan ngurusi, gitu loh. Bayangkan bagaimana caranya? Gampang kita ini. Ini kalau ada 100 orang jamaah, kemudian 100 orang ini dalam setiap bulan, ayo kita urunan beras 10 kilo atau 5 kilo lah, atau 1 kilo lah. 5 kilo berapa? 60 atau 70 ya? 79 lah, 80 lah. Bayangkan kalau kita semua sepakat 80.000, kita berikan beras 5 kilo, kita kumpulkan. Kemudian mama disuruh cariin orang-orang miskin yang janda-janda tua dan yang pahit-pahit itu kumpul lo kabeh. Kemudian kasih dia sedekah luar biasa, dan itu penting buat kita ini. Awak ngaji tok bawin dina pawin tertai bagi wae urunan iku metawit iki mau. Ya Allah, nek wayahe pertemuan wali murid yang wis api-apian cincin. Ngene lah, begitu baik urunan dicoplay. Besok nanti kita akan mengadakan bakso, nanti cincin, gelang, kuwapi disimpen kabeh. Dene gelangmu neng, ya Allah, disile ayai wake utangi. Yes, di sini insyaallah enggak ada. Wa banas sabil wasail firqab, dan orang-orang yang meminta juga Ibnu Sabil dan orang-orang yang meminta. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan orang-orang yang menegakkan sholat, bukan mengerjakan. Di sini kan aqama itu namanya menegakkan. Kata menegakkan itu tidak sama dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan ya biasa. Kalau menegakkan itu sebelum, sesaat, dan setelah sholat itu sama-sama terjaga. Bagaimana cara dia berwudu yang baik? Diajarkanlah di sini. Maka di guru-guru ini punya kewajiban mengajarkan kepada anak didiknya untuk sholat wudu yang baik. Bagaimana curi yang wudu yang baik? Diajarkan pula kepada jamaah-jamaah yang selalu pengajian bagaimana cara wudu yang baik. Nah, bagaimana ini Ustaz? Wedaan iki kandel Ustaz. Ya saman masih nek wae wedaan ngandel, nek wae ngentut ya kudu wudu. Sama nek gak kepengen ya sama wedak FIFA. Dadi rontok enteng lah, murah. Nek kena banyu kotaan maneh. Nek kepengin rontok putih sampean kei Kelly. Nah, kan iso ta, wedak Kelly. Dadi iso nempel-nempel titik rontok kileng ngono lho Kelly. Ya, murah ngono lho. Tapi wudu itu penting. Sebab kalau orang itu sholatnya baik, wudunya keliru saja,
itu nggak sah sholatnya. Dan orang berwudu itu kata Rasulullah, setiap tetesan air di sini nih, itu ketika tetesan ini turun, maka bersama pula dosa-dosa yang ada di wajah ini juga akan ikut turun mengikuti tetesan air yang terakhir. Coba, dosa apa yang paling banyak? Mata dan mulut. Masya Allah, mulut itu wis pokoknya luar biasa. Moto itu delok pertama. Mari ngono muncul. Kayak ngono. Ngono tok. Jadi ini sering. Ana wong jilbabe apik nggondo. Ana wong tuku mobil nggondo. Ana wong tukar mobil rebon langsung geblak bleng ngono. Mergane nggondo. Terus kan dari mata. Terus ngomongannya gak enak, paling nyicil. Gak enak. Padahal belum tentu sama tanya sama Ustadz Ali Muhsin. Itu luar biasa bisnisnya menggurita. Nah, beli mobil. Nah, aku ya kuda terus pokoknya. Nggak apa-apa, memang ya begitu. Kuda itu gampang ngeramutane, engko nek lesu tak kon mampir ngene suket-suket. Ya, jadi luar biasa. Menegakkan begitu, wudunya caranya baik. Kemudian gerakan sholatnya dia baik. Allah. Oh no. Ono sih sebenarnya Allah. Ya Allah. Aku mentolong jenggur nih kadang-kadang ngiringan. Sholat sayang sholat nang ini. Ayo iki yo apa lan ya apa. Ya sing bener lah ya. Wong sholat iku lho ya paling 10 menit ngono. Gak sampai 10 menit. Sing apik mesti sang. Kemudian setelah dia sholat, menegakkan sholat itu setelah dia sholat itu bagaimana menjaga sholatnya, baik dari segi waktunya maupun dari segi perilakunya. Wa aqamas shalah wa ataz zakat, dan dia juga mengeluarkan zakat. Dia keluarkan zakat. Zakat itu begini, bahasa yang ringan ya. Kalau kita punya harta sudah nisab, haul, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat. Itu aja. Wajib kita melakukan zakat. Haulnya zakatnya itu nisabnya itu 83,6. Anggaplah 83 dikali emas murni. Emas murni berapa? Bapak-bapak sing dirgane mak. Pinten sak gram pinten, Bu? Berapa? 2.500.000. Hampir 3 juta ya, 3 juta. Luar biasa itu. Orang sekali sudah ketemu emas, opo itu waras. Emas itu mesti. Makanya mak-mak itu nek loro, nek nggone dokter Wahyu mesti waras. Wahyu Ganesha. Mesti waras itu. Mas yang ngowelu lebono dokter Wahyu Ganesha. Nggone Jalan Gajah Mada. Masyaallah, mlebu tok iku langsung mudhun panas. Ngilang. Tuku langsung waras. Ate ndelok tok perut mudhun, mau metu gak tuku langsung panas maneh. Iki sampe jam piro saya ini ngajinya? Ojo ngono ta. Mbok awak dhewe ya. Jadi keluarkan zakat itu 25.000 per 1 juta. Wal mufuna bi'adimi ta'ahadu, dan mereka ini menepati janji ketika mereka berjanji. Dan para politikus itu berjanji luar biasa. Saudara-saudara, pilih saya saudara-saudara. Nanti kalau saya saudara-saudara, ada pilih saudara-saudara, semua makmur rakyat-rakyat ini saudara-saudara. Begitulah ceritanya. Setelah jadi presiden, angel. Saya kalau sudah minum kopi jadi pinter. Ya, 10 tambah 2 sama dengan 13. Angel. Makanya wong biasa-biasa. Saya ngomong begini karena saya tidak jadi pejabat. Mau aku jadi pejabat aku menengahi. Jadi berjanji itu ditepati. Yang besar, pati yang juga ditepati. Bahkan kita ini kalau janji kepada siapapun, ya kita tepati.
Utang kepada orang, kapan bayar? Minggu depan. Oke, minggu depan. Kita usahakan minggu depan. Begitu yang minggu depan saya membayar, melayu. Masya Allah. Ada orang yang utang kepada saya begini. Anu Pak, utang kuning sampan wis tak catet. Engko nek aku mati, bojoku sing bayar. Tadi kono bayar utang. Iku ngenteni kono nek mati jal. Lah gak mati-mati sama saiki. Gak mati-mati wong ya ngono. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Wasabirina fil basai wadh-dhari wa khinal bas. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul mu'minun. Jadi kalau jelas beginilah. Tidak terpisahkan dia seperti pohon dan buahnya. Akidah itu di bawahnya itu akidah. Orang itu kalau akidahnya kuat, daun itu kan dalam segala macam ujian, anginnya kenceng atau tidak kenceng, pun andaikan kenceng, dia tidak akan pernah roboh. Hidup itu salah satunya adalah untuk menghadapi persoalan. Ya, untuk menghadapi persoalan. Dan persoalan itu kalau sudah selesai satu tidak berarti kemudian selesai. Besok akan ada lagi persoalan sampai Allah menjemput nyawa kita. Itu namanya. Dan orang kalau akidahnya kuat, akarnya dia kuat, akhlaknya dia kuat, sabarnya dia luar biasa, tidak akan pernah tumbang dengan persoalan itu. Apapun itu. Lah kita ini kadang-kadang persoalan dengan pasangan saja wis untuk gondok. Diseneni bojone langsung kena asma. Ya, lanang capopo. Cemeng. Lanang kok diseneni bojone kok langsung ya, lanang capopo sama niki. Lanang itu diseneni bojone. Iya, ngono lho ya. Wani ini dewe kaya kaya mekene kan bojoku ngomong ngene iki, ana bojoku gak wani aku. Mas yo profesor, mas yo dokter, ate ketemu bojo cerewet yakin dadi goblok dadi goblok. Sama-sama iki S2 ate ketemu bojo langsung iya mah ngono lah. Yakin dadi goblok meneng banget. Wong ustaze goblok kok sampean. Tapi sabar, menenge rungokno. Orang perempuan itu kalau dia cerita, yes, ini triknya suami ya. Kalau istri itu cerita, sama rungokno terus, rungokno. Ojo dibantah, ojo dikei solusi. Barno. Oh, ya. Oh, pondok. Oh iya. Ngono ta. Iku wong itu saweneng, ate sampean kei solusi. Ngene lho ya, Mas, ajane. Wow, moko dia macam-macam. Yakin iku. Wis ta semen meneng ae. Engko ne wis kadung cerewet meneng. Engko lak turu-turu dhewe. Sampeyan ngalami ngono, Pak? Ngoten niku? Masih lho, biyen niku bojoku lho mboten ngoten, Ustaz. Nalika dadi cek pacaran ku. Omong halus, cek pacaran. Cek pacaran jangankan ngombe ku halus. Ilate sing metu jal. Ilat. Metu, ante ngomong, "Adik mau pesen apa kalau Abang kesini? Martabak?" Enggak pesen martabak. Anu onde-onde? Enggak. Mas, enggak. Jangan samakan aku dengan itu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Begitu rapi, pret. Yakin gak ono. Ngomongin ya, Mas. Ngomongin itu iku halus. Iya, Mas. Iku jadi kalau dalam kehidupan nyata, nek ono wong wedok isek wedi karo sampean, sing lanang iku berarti kira-kira durung dadi bojone. Delon. Oh, sek wedi karo bojone sing lanang. Oh, berarti dia belum dadi bojone. Nek dadi bojone ku kuwalik. Sing lanang ku meneng tak gededer ya Allah. Kadang mau pulang dari kerja, dari ngajar sret, wis ndrewet dekatene ya Allah, ketemu bojoku ya Allah. Ngomong apa maneh ya Allah. Malah ketun. Iki ya Allah bojoku yang ngene ya Allah, tukar tambah pok ya Allah. Lah ya wong ayu nang Jawa wis iku wis tak gak enak belas.
Sing gak nemen iku malah nemen iku elek nang jemblung nang lemu nang jauh terus dari sing lanang ki ya Allah ngimpi apa aku mbiyen iki ngene iki apa ngoten nggih. Ini slide ini ada 11. Ini baru slide yang ketiga. Berikutnya sama undang mana kula. Ya kapan-kapan mana Pak ngajinya dilanjutkan. Gak usah akeh-akeh ngaji, yang penting istiqomah, bisa ngaji dan ya seperti inilah. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang berperilaku baik seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? Bapak Ibu sekalian? 180. Oh, ngono loh. Tadi tepat 177. Jangan terpesona dengan wajahku kemudian sama lali mata ini balas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.